Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, senang sekali kita ketemu hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Nah, Ibu mau menyampaikan terima kasih juga karena kalian udah hadir di hari ini. Ibu juga akan memulai sesi kelompoknya, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Beri kita. Boleh silakan. Oke, baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Beri kita udah memimpin doa. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu mau mengulang dulu apa yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah, pada sesi sebelumnya itu kan kita sudah bahas apa yang kalian pikirkan, terus ketika dipanggil guru saat berbicara di depan kelas, terus kalian juga udah menceritakan juga situasinya. Kenapa pikiran itu bisa terus muncul. Terus kalian juga udah menanggapi nih cerita teman-teman kalian, terus udah memperkuat nih kalau misalnya apa yang kalian alamin tuh ternyata dialamin juga sama teman kalian. Ya, Terus apakah dari rangkuman Ibu ini ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, sebelum itu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, Ibu ingin mengingat kembali nih aturan yang udah kita buat dan juga kita sepakatin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Oke. Nah, Ibu mau menegaskan aturan-aturan yang udah kita buat dan kita sepakatin kemarin. Itu tuh kalian harus ingat dan harus kalian harus kalian patuhi juga selama sesi konseling berlangsung itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, gimana kalau kalian Ibu bagi ke pasangan-pasangan gitu ya. Jadi nanti Brigita nanti sama Vito dan juga Hana, terus Alvika bersama dengan Pika gitu ya. Nah, nanti kalian coba nih ceritakan pikiran apa yang terus muncul, terus di situasi apa pikiran itu bisa terus muncul gitu ya. Ya, Bu. Kalian mencoba untuk berbicaranya di kelompok kecil dulu. Nanti kita akan kembali ke kelompok besar gitu ya. Boleh Baik, Bu. silakan. Baik. Sini. Jadi gimana? Gimana? Kamu dulu, Fit. Konseling terakhir kemarin gimana? Dia masih grogi, Masih takut. Emang kamu udah enggak? Iya, masih grogi dikit sih. Dikit kan? Kalau kamu Han? Nah, kalau kamu Enggak sih, aku pede aja. Aja keren ya. Bentar, Keren ya. Ya, Bu. Oke, jangan sampai bilang kamu di sini ya. Oke. Iya. Oke, bagaimana udah semuanya? Udah, Bu. Oke, boleh kita kembali ke kelompok besar. Nah, bagaimana nih hasil obrolan singkat kalian? Apakah kalian jadi lebih nyaman nih ketika kalian berbagi cerita kalian sama teman-teman kalian tadi? Iya, Bu. Jadi lebih nyaman dan bisa saling menguatkan. Oke, bagaimana dengan yang lain? Sama Bu. Sama Bu. Oke. Ya. Nah, itu tuh hal yang bagus ya. Dan sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke, Bu. Nah, Ibu ingin menegaskan nih bahwa konseling ini tuh kita akan menggunakan teknik CBT namanya, Cognitive Behavior Therapy. Nah, kalian nanti akan menceritakan pikiran apa yang terus muncul, terus di situasi apa pikiran itu terus muncul, terus keyakinan menengah apa yang bisa memunculkan itu. Kayak misalnya nih, aku kayaknya harus lebih percaya diri nih saat berbicara di depan kelas gitu. Terus selain itu kalian juga harus menjelaskan kira-kira perilaku apa yang kalian lakukan ketika guru meminta kalian berbicara di depan kelas, seperti itu ya. Oke, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kalian tadi udah menceritakan pikiran apa yang terus muncul dan juga situasinya. Nah, sekarang kalian mencoba untuk menceritakan kembali secara singkat aja. Terus Ibu akan menanyakan nih keyakinan menengah kalian dan juga perilaku yang kalian lakukan ketika misalnya guru meminta kalian untuk berbicara di depan kelas gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke.
kita akan mulai dari Brigita gitu ya. Kamu Oke. bisa menceritakan kembali, terus nanti dilanjut memutar gitu ya. Boleh, silakan Brigita. Oke, pikiran yang sering muncul itu adalah aku pasti akan melakukan kesalahan lagi, gitu Bu. Oh gitu. Nah, di situasi apa kira-kira pikiran itu terus muncul? Biasanya sih di setiap kali aku tampil atau maju di depan kelas gitu ya Bu. Jadi saya tuh kayak merasa cemas saat diminta maju dan takut untuk melakukan kesalahan lagi dan akhirnya bisa mengecewakan orang lain atau yang mengecewakan diri sendiri lah Bu, kayak gitu. Oke. Takut saya. Oke. Nah, apakah ada pengalaman masa lalu nih mungkin yang membuat kamu jadi berpikir seperti itu gitu? Saat SD sih Bu, dulu tuh jadi pernah dimarahin sama guru saya kan, karena saya tuh salah jawabnya. Terus sejak saat itu saya berpikir bahwa saya tuh akan melakukan kesalahan terus ketika saya ditanya dan saya menjawab kayak gitu. Oke. Saya juga yakin bahwa saya tuh harus melakukan hal yang benar agar tidak mengecewakan orang lain kayak gitu. Oke, nah mungkin berarti dari pengalaman masa lalu kamu gitu, apa yang kamu lakukan gitu, misalnya ketika guru tiba-tiba menyuruh kamu untuk berbicara di depan kelas lagi gitu. Sejak munculnya pikiran itu, ketika guru meminta saya untuk maju atau menjawab gitu ya Bu, saya langsung nunduk gitu loh biar nggak ditunjuk. Jadi kayak Oke. mencuri-curi kayak gitu. Kayak menghindar gitu ya. Benar. Oke. Nah, berarti jadi pengalaman masa lalu kamu itu membentuk keyakinan kamu ya, misalnya kayaknya kamu pasti akan salah gitu, terus kamu harus melakukan hal yang benar gitu ya. Terus akhirnya tadi kamu dengan supaya nggak disuruh sama guru, kamu memilih untuk menghindar gitu ya, dan menunduk gitu. Betul Bu. Oke. Nah, bagaimana nih tanggapan Hana sama Pikai? Nah, jika misalnya nih kamu ngelihat Brigita itu ngelakuin kesalahan kecil atau misalnya kayak salah nulis atau salah berbicara gitu di depan kelas, nah kira-kira apakah kalian tuh langsung kecewa gitu sama Brigita atau bagaimana? Sama sekali tidak Bu. Kalau saya sendiri mencoba menenangkan diri sambil mengingat apa yang ingin disampaikan atau ingin saya tuliskan. Saya juga setuju sama Hana Bu. Biasanya saya diam sambil menatap teman-teman atau papan tulis, terus sambil coba buat ngatur nafas saya sendiri. Oke, baik Berita. Jadi kamu mendengar ya tanggapan dari teman kamu. Jadi kamu bisa lihat gitu bahwa kesalahan kecil yang kamu lakukan di depan kelas itu tuh bukan berarti atau tidak selalu membuat orang lain tuh kecewa gitu loh sama yang seperti apa yang kamu tidak seperti apa yang kamu bayangkan gitu ya. Iya Bu. Oke. Baik, sekarang Vito silakan. Pikiran yang sering muncul itu adalah saya tuh takut kalau semua orang itu akan menertawakan saya gitu. Oke, di situasi apa pikiran itu terus muncul, Vito? Setiap saya tampil, saya sering membayangkan teman-teman saya tuh akan menertawakan saya ketika saya berbicara gitu. Oke, nah apakah ada pengalaman masa lalu kah yang buat kamu menjadi berpikir seperti itu? Saat SD sih Bu, saya dulu tuh pernah ditertawain pas tampil di depan kelas. Terus sejak saat itu saya jadi berpikir bahwa diri saya itu tidak cukup baik untuk berada di mata orang lain. Terus kemudian saya juga punya keyakinan bahwa saya tuh harus tampil sempurna dan supaya nggak ditertawakan sama orang gitu. Oke, berarti dari pengalaman masa lalu kamu itu apa yang akan kamu lakukan nih ketika guru menyuruh kamu untuk berbicara di depan kelas gitu? Ketika pikiran tersebut muncul itu kayak setiap kali saya tuh kayak memilih untuk diam dan menyerahkan tugas presentasi saya kepada teman-teman kelompok saya yang lain. Oke, jadi pengalaman masa lalu kamu itu tuh membentuk keyakinan kamu ya bahwa kamu tuh tidak cukup baik buat orang lain gitu, dan kamu harus tampil sempurna supaya nggak ditertawain lagi gitu ya. Terus dengan begitu kamu untuk menghindari guru untuk berbicara di depan kelas, kamu memilih untuk diam dan menyerahkan tugas presentasi kamu ke teman-teman kelompok kamu, begitu ya? Ya benar Bu. Oke. Nah, bagaimana tanggapan Brigita dan juga
Brigita, tanggapan Brigita bagaimana melihat Vito nih untuk berbicara depan kelas? Apakah kamu apa sebenarnya yang kamu pikirkan dan apakah kamu akan menertawakan dia gitu? Hmm, nggak nggak akan saya tertawakan, tapi malah justru saya tuh ngerasa kasihan gitu loh Bu, kok malah Nangis diketawain gitu sama orang jangan lain. nangis, Vito. Ya kan, nggak enak kan Fit kalau diketawain Fit. ikut ya Bu. Ya jadi kayak nggak enak gitu loh Bu kalau Sabar ya. diketawain gitu. Iya. Oke, Ibu juga ngelihat kayaknya Alfika ini terlihat banyak diam gitu ya, belum banyak berbicara. Nah, apakah kamu punya tanggapan gitu? Saya juga setuju Bu, saya juga tidak berpikir untuk menertawakan. Menurut saya, menertawakan orang yang sedang berbicara di depan kelas itu berarti tidak menghargai orang lain Bu. Oh ya. Kelas ini. Baik Vito, jadi kamu dengar ya tanggapan-tanggapan teman kamu ini. Kamu bisa melihat kalau tawa yang sebenarnya kamu bayangkan itu sebenarnya itu berasal dari ketakutan kamu sendiri gitu, bukan dari kenyataan yang ada di depan kelas gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Baik, silakan Hana. Pikiran yang sering muncul di saya itu Heeh. pasti penampilanku buruk, Bu. Oke. Nah, di situasi apa pikiran itu terus muncul, Hana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya sering merasa gugup dan membayangkan hal-hal negatif saat mau tampil, Bu. Nah, apakah ada pengalaman masa lalu nih yang buat pikiran kamu itu muncul gitu? Jadi saat saya SD, saya pernah tampil dengan suara bergetar tanpa materi, berbicara tidak sesuai, dan mondar-mandir di depan kelas, Bu. Sehingga sejak itu saya merasa selalu tampil buruk. Oke. Saya juga yakin bahwa saya harus tampil sempurna agar tidak dinilai buruk oleh orang lain, Bu. Oke, dari pengalaman masa lalu kamu, apa nih yang kamu lakukan nih ketika guru menyuruh kamu untuk berbicara di depan kelas gitu? Sejak muncul pikiran seperti itu, setiap kali guru meminta saya untuk berbicara di depan kelas, saya memilih menghindar dengan pura-pura menulis, Bu. Oke, jadi dari pengalaman masa lalu itu membentuk keyakinan kamu gitu ya, bahwa kamu kayaknya selalu tampil buruk gitu ya, dan kamu harus menjadi sempurna gitu. Nah, dengan itu untuk menghindari saat diminta guru untuk berbicara di depan kelas, kamu memilih untuk menghindar dan pura-pura menulis gitu ya, benar begitu? Iya, Bu, benar. Oke. Ibu ingin bertanya kepada Pikai dan juga Vito. Nah, misalnya nih kalian mendengar nih kalau suara Hana sedikit bergetar gitu saat presentasi, apakah kalian menganggap bahwa Hana tuh akan gagal total gitu? Tidak Bu, hal itu tuh wajar karena semua orang pasti bisa gugup. Kalau saya tetap memperhatikan isi materinya Bu. Oke. Saya setuju sih sama pendapat Pika ya. Gugup itu normal, asalkan kita tuh tetap fokus sama apa yang ingin kita sampaikan. Oke, baik. Hana, kamu bisa mendengar ya pendapat teman-teman kamu. Jadi suara bergetar itu sebenarnya manusiawi dan itu tuh nggak menentukan bahwa penampilan kamu tuh buruk gitu ya, secara keseluruhan gitu. Apakah kamu bisa memahami? Bisa, Bu. Oke, baik, silakan Pikai. Baik, pikiran yang sering muncul itu aku pasti akan berantakan saat tampil Bu. Oke, di situasi apa pikiran itu terus muncul, Pikai? Setiap saya tampil di depan kelas, saya mudah panik dan tubuh saya gemetar saat diminta tampil. Oke. Apakah ada pengalaman masa lalu yang membuat kamu berpikir seperti itu? Ada Bu, jadi saat SD saya pernah panik saat tampil dan tidak mampu mengendalikan diri saya, sehingga sejak itu tidak mampu mengendalikan diri saya. Iya. Saya juga yakin bahwa saya harus lebih tenang dan bisa mengendalikan diri. Oke, dari pengalaman masa lalu kamu ini, apa yang kamu lakukan ketika guru meminta kamu untuk berbicara di depan kelas?
Sejak muncul pikiran seperti itu, setiap kali guru meminta saya untuk berbicara di depan kelas, saya memilih untuk menolak ketika diminta maju untuk ke depan kelas. Oke, jadi dari pengalaman masa lalu kamu membentuk keyakinan kamu ya, kalau kamu tidak mampu untuk mengendalikan diri kamu dan kamu harus tenang gitu ya. Dan untuk menghindari ketika guru meminta kamu berbicara di depan kelas, kamu memilih untuk menolak untuk tampil di depan kelas, begitu ya? Apakah itu benar? Benar. Oke. Ibu ingin bertanya nih kepada Hana dan juga Alfika. Nah, menurut kalian misalnya jika Pika misalnya tangannya gemeter gitu kalau di depan kelas, nah apakah kalian ngerasa itu hal yang aneh? Tidak Bu, itu hanya tanda dia sedang berusaha. Saya malah menghargai keberaniannya. Oke. Saya juga tidak menganggap itu aneh, Bu. Saya sering tidak memperhatikan getaran tangan orang lain karena saya juga fokus sama materinya, Bu. Oke. Baik Pika, jadi kamu bisa dengar ya tanggapan-tanggapan dari teman-teman kamu. Jadi reaksi fisik yang kamu alamin itu bukan hal yang aneh gitu, dan tidak seperti apa yang kamu bayangkan gitu. Apakah kamu bisa memahami Pika? Bisa, Bu. Oke, baik silakan Alfika. Kalau saya, pikiran otomatis yang sering muncul itu adalah teman-teman tampil lebih baik dari aku, Bu. Oke, nah di situasi apa pikiran itu terus muncul, Alfika? Setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa penampilan saya tuh pasti lebih buruk dan sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, apakah ada pengalaman masa lalu gitu yang membuat membentuk pikiran kamu gitu? Jadi saat SD, setelah saya tampil di depan kelas, salah satu teman saya tuh bilang kalau teman saya bilang kalau dia itu tampil lebih baik dari saya. Sejak Oke. itu saya merasa orang lain selalu lebih bagus, Bu. Saya juga memiliki keyakinan bahwa harus lebih baik dari orang lain gitu. Oke. Nah, dari pengalaman masa lalu kamu itu, apa yang kamu lakukan nih ketika guru meminta kamu untuk berbicara di depan kelas gitu? Sejak muncul pikiran seperti itu, setiap kali guru meminta saya untuk berbicara di depan kelas, saya memilih menghindari kesempatan untuk berbicara, Bu. Oke. Nah, jadi pengalaman masa lalu kamu itu membentuk keyakinan kamu ya bahwa kayaknya teman-teman kamu selalu tampil lebih baik daripada kamu gitu ya. Terus kamu harus jadi lebih tenang, kamu harus menjadi lebih baik gitu ya dari teman-teman kamu. Terus untuk menghindari ketika guru meminta berbicara di depan kelas, kamu memilih untuk menghindari kesempatan itu ya? Benar Iya, begitu? Bu, bener, Bu. Oke, Ibu ingin bertanya nih kepada Vito dan juga Brigita. Misalnya jika kalian melihat gitu Alfika kayaknya tampil lebih sempurna gitu dan kalian tampil lebih sempurna dan dia tampil lebih buruk. Nah, apa kalian ngerasa kalau kalian tuh tampil sempurna gitu? Enggak juga sih, saya merasa kalau saya itu tidak sempurna dan masing-masing orang tuh punya ciri khasnya sendiri-sendiri saat istilahnya berbicara di depan kelas gitu. Oke. Kalau saya saya nggak merasa sempurna karena tidak ada kesempurnaan di dunia ini ya Bu ya. Oh iya, betul. Terus penampilan saya itu juga masih sering berantakan gitu loh. Ternyata kita semua tuh merasakan hal yang sama. Benar kayak yang dikatain si Vito tadi. Semua orang tuh juga pernah ngalamin kayak gini lah gitu. Oke. Jadi kamu dengar ya Alfika, dari pendapat teman-teman kamu bisa melihat gitu bahwa kamu misalnya membandingkan perasaan gugup kamu dan penampilan teman-teman kamu itu ternyata mereka sama-sama lagi berjuang juga kok sama seperti kamu gitu. Apakah kamu bisa memahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Setelah semua berbagi pengalaman tadi dan juga saling menanggapi gitu, Ibu juga setuju ya dengan pendapatnya Brigita tadi bahwa kalian di sini tuh punya permasalahan yang sama gitu. Artinya kalian tuh tidak merasa sendirian. Terus kalian juga sama-sama sedang berjuang juga kok untuk berpikir lebih positif lagi gitu saat berbicara di depan kelas gitu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah,
Jika sudah bisa memahami, kita akan akhir ya sesi ini. Nah, Ibu akan merangkum gitu pembahasan kita. Jadi tadi kalian udah menyampaikan nih pikiran yang terus muncul, terus situasinya juga apa yang memicu pikiran itu, terus pengalaman masa lalu apa yang membuat pikiran itu muncul, terus perilaku apa yang kalian lakukan ketika disuruh guru untuk berbicara di depan kelas gitu ya. Dan kalian juga tadi udah menanggapi teman-teman kalian. Dan ini menunjukkan bahwa pengalaman yang kalian rasakan tuh itu ternyata memiliki kesamaan gitu ya. Nah, apakah dari rangkuman Ibu ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Sudah cukup. Oke. Baik, jika tidak ada tambahan, mungkin kita bisa menutup sesi ini. Mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Vito, silakan. Baik Bu Stefani dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa tidak pernah cukup. Oke, terima kasih Vito udah memimpin doa. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, dan Ibu mau mengingatkan ya bahwa kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya di jam yang sama di hari Rabu jam 2 sampai jam setengah 4 di ruang BK ini ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih. Panjang ya.